Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini akan menjelaskan tentang aplikasi penilaian Siakad. Ya, kita menggunakan tampilan ponsel atau tampilan HP, Bapak Ibu. Jadi anggap saja kursor mouse ini adalah touchscreen-nya ya, touchscreen sidik jarinya. Nah, di ini tampilan ponsel ini, seperti biasa, Bapak Ibu tinggal pilih browsernya. Kebetulan saya pakai Chrome. Ya, kalau tidak ada, silakan pakai browser lain juga boleh. Hanya direkomendasikannya Chrome. Kita klik Google Chrome-nya, lalu kita masukkan alamat untuk penilaian siakadnya. Siakad ini ya alamatnya ya. Siakad smksdamar.sch.id. Diklik, Bapak Ibu. Nanti masuk ke tampilan sign ini ya, tampilan login. Jangan lupa masukkan username-nya. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan username-nya dari Rahmat. Yang ini ya. Kita pilih. Nah, ini sudah login. Dan pastikan Bapak Ibu ketika login di sini Bapak Ibu adalah betul username dari Bapak Ibu. Ya, terbukti ada namanya di sini. Karena saya menggunakan akunnya Pak Rahmat, jadi ada Pak Rahmat dan ada menu di pojok kiri sebelah atas, yang strip 3 ini ya. Jika sudah betul, kita lanjut ke bagian pilihan menu. Kita klik, pilih yang menu yang strip 3 ini. Di sini ada data, ada home, ada data, ada penilaian, ada e-report. Karena di sini Pak Rahmat adalah sebagai wali kelas, maka ada menu e-report untuk nanti cetak rapot. Kita ke bagian data dulu. Di bagian data diklik ada dua menu, Bapak Ibu. Nah, bagi yang Bapak Ibu sebagai wali kelas nanti ada menu siswa per kelas. Tapi kalau tidak jadi wali kelas, itu hanya ada menu pengguna, ya. Kita pilih dulu menu siswa per kelas, ya. Tadi jika Bapak Ibu adalah sebagai wali kelas, klik di sini untuk melihat daftar dari anak didik wali kelas Bapak Ibu. Cek ke bagian bawah. Nah, ini kebetulan yang dimunculkan kurang lebih ada 10 baris. Untuk baris berikutnya bisa pilih menu di sini atau Bapak Ibu ke bagian atas di sini geser ke atas ada pilihan apa tulisan show di sini. Lalu rubah tampilannya jadi 50 baris yang ini ya. Dipilih aja 50 baris nanti otomatis kan muncul 50 baris seperti ini. Nah, lalu cek sama Bapak Ibu peserta didiknya sudah lengkap atau belum. Jika ada yang tidak ada atau ada yang keluar silakan hubungi admin. Di sini yang paling penting dicek adalah NIS dan nama siswanya sudah sesuai atau belum. Nah, jika nama siswanya mau diurutkan berdasarkan abjad, alfabet, silahkan di bagian nama siswa pojok kanan bawah ini ada panah diklik. Nah, nanti akan berurutan berdasarkan alfabet nama-nama. Jadi bisa ngecek sama Bapak Ibu udah sesuai atau belum dari peserta didik Bapak Ibu. Nah, ini seperti itu ya untuk menunya. Jika sudah, kita kembali ke menu, lalu pilih data, pilih ke bagian pengguna. Nah, di bagian menu pengguna ini, Bapak Ibu di sini adalah untuk merubah password yang Bapak Ibu miliki. Nah, klik bagian di sini ubah, lalu masukkan password yang ingin diganti jadi password apa. Ulangi lagi bagian atas password yang di sini. Anggaplah misalkan passwordnya Bapak ingin rubah jadi 12345, maka di bagian bawah juga 12345. Ya, jadi password yang baris ini dan password confirm itu sama, harus sama. Nah, setelah itu save kalau mau mengganti password. Karena saya di sini tidak berniat untuk mengganti password, jadi saya kembali ke menu lagi. Kita pindah ke menu penilaian. Nah, di bagian menu penilaian ini ada dua menu. Itu ada menu input nilai remedial dan input nilai rapot. Nah, input nilai remedial sendiri ini adalah ketika nanti Bapak Ibu sudah memberikan nilai seluruhnya dan ada peserta didik yang nilainya di bawah KKM, maka akan dimunculkan di bagian input remedial di sini ya. Kita pindah saja dulu ke input nilai rapot yang ini. Diklik input nilai rapotnya. Nah, lalu di bagian ini Bapak Ibu akan melihat tahun ajaran, pastikan tahun pelajarannya betul.
dan semesternya. Ya, tahun ajaran dan semester. Jika sudah betul tahun ajaran dan semester, pilih mata pelajarannya. Nah, di bagian pilih mata pelajaran di sini, diklik. Ini nanti akan ada dua di sini ya. Yang Pak Rahmat ini ada dua, pemrograman web dan pemrograman berorientasi objek. Nah, jika Bapak Ibu sesuai dengan pembagian tugas mengajarnya, itu ada yang kurang ketika di login di menu ini, silakan hubungi admin. Ya, misalkan Pak Rahmat ini ngajarnya 3, ya. Berarti harusnya di sini ada 3 mapel, tapi di sini ada 2. Nah, itu silakan hubungi admin untuk ditambahkan mapelnya. Karena ini sudah betul mengajar 2 mapel, misalnya kita pilih mapel yang pertama ini pemrograman web. Contoh, lalu kelasnya misalkan kita pilih kelas yang 3 RPL 3 yang ini ya. Dipilih, lalu kita input nilai. Klik input nilainya. Nah, nanti di bagian tampilan input nilai seperti ini. Ini ada ketuntasannya. Ya, ini ada nama siswanya. Nah, Bapak Ibu geser ke samping kanan seperti ini. Nah, ya. Nah, untuk tampilan ponsel seperti ini karena keterbatasan eh, resolusi layarnya ya. Jadi kalau misalkan mau menginput mungkin ini akan ketutup nama pesiswanya. Nah, Bapak Ibu kalau tetap mau mengisinya di HP atau di ponsel itu bisa dengan merotasi layarnya. Ya, jadi tampilannya supaya bisa landscape ya, tampilannya jadi seperti ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu diusahakan untuk input nilainya itu adalah menggunakan laptop atau PC ya, itu lebih eh, enak lagi untuk menginput nilai, apalagi jika Bapak Ibu sebagai wali kelas. Karena nanti akan ada menu cetak rapot di sini, di apa namanya? Di aplikasi ini. Saya kembalikan lagi ke tampilan yang Fortnite di sini. Nah, ini misalkan RPL 3 ada Abdul Aziz. Saya sampel aja, misalkan saya isi di Abdul Aziz ini nilainya 75. Lalu di bagian keterampilan juga 75. Nah, di sini nanti nilai akhirnya sama karena dirata-ratakan. Untuk penginputan ini Bapak Ibu ya, itu adalah hasil jadi yang nanti akan muncul di rapot peserta didik. Jadi bukan hasil ulangan pas, tapi hasil jadi pengolahan nilai. Jadi Bapak Ibu mengolah nilai harian, nilai tugas, nilai ujian, dan nilai PTS sampai dengan nilai pas. Lalu sudah itu jadi nilai rapot baru diinputkan di aplikasi ini. Ya, jadi disederhanakan langsung jadi nilai rapot. Dan untuk nilai akhir dan predikat itu tidak perlu diisi karena ini otomatis mengisi sendiri. Ya, nilai akhir dan predikat. Dan perlu diingat Bapak Ibu, ketika mengisi input nilai ini, Bapak Ibu harus tuntas mengisi keseluruhan peserta didik di kelas ini dan mapel ini. Jika Bapak Ibu mengisi sebagian dan tidak dilanjutkan, maka tidak akan bisa menginput nilai lagi. Harus mengubahnya. Ya, jadi dianggapnya nanti akan dikosongkan. Contoh misalkan saya hanya mengisi sampai Ahmad Hambali, yang bagian ini saya isi 70, keterampilannya juga 70. Terus saya simpan. Ya, saya pilih OK. Oke. Nah, nanti ketika dipilih pemrograman web lalu kelasnya yang 3 RPL 3, klik input nilai. Nah, di sini sudah nggak bisa. Harus ubah. Kenapa seperti itu? Karena sistem memaksa ketika Bapak Ibu tidak menyelesaikan, berarti itu dianggap tidak diisi nilainya, itu dianggap oleh sistem Bapak Ibu memberikan nilai 0 kepada peserta didik. Ya, pilih kelasnya tadi, maka jangan input nilai, pilihnya adalah ubah nilai. Diklik ubah nilainya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tadi saya hanya mengisi Abdul Aziz dan Ahmad Hambali, yang bawahnya baris ketiga dari mulai alfiah itu otomatis 0. Ini harus Bapak Ibu hapus satu persatu si nolnya lalu diganti dengan nilai yang Bapak Ibu sudah tentukan lalu klik simpan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan ketika mengisi itu nilai sudah ada seluruhnya. Nah, jika sudah kita balik lagi ke penilaian, kita coba klik input nilai remedial. Nah, di input nilai remedial ini Bapak Ibu harus pilih tahun ajarannya apa, lalu mata pelajarannya apa, lalu kelasnya apa, lalu tampilkan. Nah, di sini yang muncul adalah anak yang
di remedial. Maka di sini muncul seluruhnya karena tadi yang dikasih nilai adalah 0. Di sini Ahmad Hambali 70, di sininya juga 70. Ya. Nah, lalu di bagian eh, input nilai remedial seperti itu aja ya tampilannya. Jadi hanya memunculkan peserta didik yang nilainya di bawah KKM ini. Lalu Bapak Ibu untuk ke menu e-rapot. Nah, ini menu e-rapot ini hanya ditampilkan bagi Bapak Ibu yang menjadi wali kelas. Jadi, jika Bapak Ibu tidak menjadi wali kelas, itu menu hanya sampai penilaian saja, sampai menu ini saja. Ya, menu e-rapot itu tidak ada. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai menu penilaian. Kita pilih menu e-rapot. Lalu di bagian e-rapot ini ada beberapa menu dari mulai prakerin, ekskul, kehadiran, pengembangan karakter, catatan wali kelas, dan cetak rapot. Nah, misalkan di bagian input prakerin di sini, nah Bapak Ibu tinggal mengisi misalkan dari peserta didik wali kelas Bapak Ibu ini tempat prakerinnya di mana, alamatnya di mana, lamanya berapa lama, dan pilih keterangannya sesuai dengan hasil penilaian dudinya. Ya, itu ke bawahnya juga sama seperti itu untuk ditampilkan nanti di rapot. Lalu di eskul, nah di sini di eskul karena tidak seluruhnya peserta didik itu mengikuti eskul, maka Bapak Ibu nanti mungkin akan menerima daftar dari waka kesiswaan yang nama Bapak Ibunya ikut ekskul atau nanti dikonfirmasi untuk yang ikut ekskul itu mana aja. Nanti dipilih nama siswanya apa, misalkan di sini saya pilih nama siswanya Aldi, lalu ekskulnya apa, misalkan ekskulnya Paskibra, lalu keterangannya sangat baik misalkan ya. Seperti itu. Nah, jika untuk ekskul pramuka itu terhitungnya seluruh peserta didik otomatis ada ya Bapak Ibu, tapi jika betul peserta didik itu aktif di ekskul pramuka itu Bapak Ibu bisa input kembali. Contoh misalkan yang di bawah saya isi Amelia, lalu kegiatan ekskulnya pramuka dan pilihan keterangannya di sini sangat baik. Maka nanti bagian Amelia ini keterangannya itu adalah sangat baik untuk ekstrakurikuler. Seperti itu lalu disimpan jangan lupa Bapak Ibu ya. Saya contoh misalkan di sini simpan. Oke, untuk nanti muncul di rapot. Nah, lalu di bagian menu di bagian kiri di sini di bagian e-rapot itu setelah ekskul ada kehadiran. Nah, di bagian kehadiran jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi sakit, izin dan tanpa keterangan atau alfanya berapa banyak. Ya, seperti biasa ini tinggal input angkanya saja terus sampai ke peserta didik terbawah. Terus di bagian e-rapot ya, dari kehadiran masukkan juga deskripsi pengembangan karakter. Nah, di deskripsi pengembangan karakter ini ada 5, itu ada integritas, religius, nasional, mandiri, dan gotong royong. Silakan Bapak Ibu juga mengisi di sini dari pengembangan karakter peserta didik masing-masing ya. Untuk redaksinya itu bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu integritasnya seperti apa. Misalkan dari integritasnya peserta didik Ananda Ati ini sangat baik, menghargai martabat sesama, bersikap jujur dalam menjalankan tanggung jawab dan lain sebagainya ya. Terus misalkan di bagian religius peserta didik sangat baik dalam menghargai menghayati ajaran agama yang dianutnya dan sebagainya, itu nanti bisa disesuaikan. Itu silakan isi per peserta didik ya Bapak Ibu, jangan lupa. Lalu di bagian catatan wali kelas. Nah, ini juga catatan wali kelas Bapak Ibu sama seperti tadi, tinggal isi per peserta didik. Catatan wali kelas ini lebih ke catatan yang dimiliki wali kelas untuk peserta didiknya masing-masing. Ada perubahan perkembangan apa di peserta didiknya atau apa yang perlu ditingkatkan dari peserta didiknya dan lain sebagainya. Silahkan masukkan di bagian catatan ini. Selanjutnya dicetak rapot. Nah, ini bagian cetak rapot Bapak Ibu. Tadi saya tidak menyarankan Bapak Ibu menggunakan ponsel ketika cetak rapot karena ini akan sulit sekali ya. Tapi kalau mau ngecek lihat hasilnya Bapak Ibu bisa di sini. Contoh misalkan saya mau ngecek yang Atin yang ini ya. Nanti klik cetak, nanti muncul seperti ini. Nah, untuk ukuran kertasnya diusahakan ukuran kertasnya Bapak Ibu rubah menjadi F4 atau kalau misalkan tidak ketemu F4 silakan rubah jadi legal ukurannya ya, yang ini legal dipilih.
Nah, nanti akan muncul otomatis seperti ini nilai rapotnya si uh, peserta didiknya. Ya, jadi untuk cetak rapot di sini, nah nanti tampilannya dia akan tambah ke tab kedua. Jadi kalau di ponsel munculnya di tab kedua seperti ini. Ini pilih tab yang ini, lalu kita close saja yang ini supaya bisa pilih lagi tab yang ini. Cetak juga sama untuk nah ini ya. Untuk seluruhnya seperti ini kurang lebih. Ya, jadi nanti tinggal cetak dan juga bisa juga kalau misalkan tidak cetak bisa disimpan terlebih dahulu menjadi file PDF gitu ya. Nah, ini misalkan di close saja, kita balik lagi. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk aplikasi cetak rapot ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan Bapak Ibu hubungi admin. Kalau misalkan ada error dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.